Perkenalkan, nama saya Elvana Fiaratri. Saya di sini akan membahas tentang pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Jadi, pada pertengahan bulan Maret 2019 kemarin ini, wabah pandemi COVID-19 mulai merambah di Indonesia, yang mana wabah COVID-19 ini sangat berbahaya bagi semua manusia. Namun yang paling penting untuk dilindungi adalah anak yang berusia dini ataupun balita dan orang tua. Maka dari itu, semua kegiatan yang mengharuskan manusia untuk keluar rumah pada saat itu dihentikan hingga sekarang ini, yang mana dibatasi oleh pemerintah guna memotong dan menghentikan tali penyebaran wabah tersebut, sehingga dikeluarkanlah kebijakan dari pemerintah untuk belajar dari rumah. Dengan begitu, anak-anak sekolah akan aman dari wabah COVID-19, dan kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, dan juga grup WhatsApp. Masalah lain yang timbul karena adanya pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, yang mana dalam pembelajaran yang dilakukan pastinya akan menggunakan media teknologi guna memudahkan peserta didik dan guru dalam berinteraksi, sehingga pengaruh yang ditimbulkan dalam tumbuh kembang anak dapat bersifat positif maupun negatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengaruh positif teknologi terhadap tumbuh kembang anak. Dengan adanya teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang ini, anak-anak dapat menerima pembelajaran melalui media. Misalnya, anak-anak dapat belajar dan menerima informasi-informasi baru dari YouTube karena di dalamnya terdapat berbagai macam konten seperti konten belajar menghitung sambil bernyanyi, belajar mengurutkan angka, bernyanyi sambil menyebutkan nama-nama hewan maupun tumbuhan, serta tontonan kartun edukatif lainnya seperti Nusa dan Rara. Yang mana dengan begitu kognitif anak akan terlatih, dan ketika melihat tontonan edukatif mereka akan menirunya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya belajar dengan menggunakan YouTube saja, namun anak juga dapat belajar dengan menggunakan game-game yang terdapat di Play Store. Misalnya game untuk berlatih membaca dan berhitung, sehingga anak tidak akan merasa bosan saat belajar dan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah pengaruh negatif teknologi terhadap tumbuh kembang anak. Teknologi terhadap tumbuh kembang anak memiliki pengaruh khususnya pada bidang perkembangan fisik, yaitu dengan menggunakan teknologi tersebut, maka anak akan cenderung sering duduk atau rebahan sambil memainkan HP-nya. Kemudian, karena mudahnya akses internet dan ketika melihat tontonan atau game dalam HP-nya, ia tidak akan merasa bosan, maka lama-kelamaan tingkah laku tersebut dapat membuat anak menjadi kecanduan menggunakan HP dan dapat menyebabkan anak menjadi malas melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga perkembangan fisik dan motorik anak juga pasti akan terpengaruh. Karena anak pada usia saat ini biasanya melakukan kegiatan untuk melatih fisik dan motoriknya di sekolah, sehingga perkembangan motorik halus maupun motorik kasar anak dapat dioptimalkan dengan baik dan dikembangkan dengan baik tentunya. Pengaruh lainnya yang ditimbulkan oleh adanya teknologi ini dan dengan adanya pandemi COVID-19 juga menyebabkan pembelajaran anak dilakukan secara online dengan menggunakan grup WhatsApp, yang menyebabkan anak kurang menguasai materi sehingga kurang konsentrasi dalam belajar. Dan banyak juga orang tua di luar sana yang tidak sabaran untuk mengajari anaknya. Jadi apabila ada tugas dan orang tua tersebut tidak sabaran, maka ia akan mengerjakan tugas anaknya. Nah, dari sini anak akan merasa keenakan karena tugas dikerjakan orang tuanya, dan ia akan memainkan HP-nya ketimbang belajar. Dengan kebiasaan tersebut, anak akan kesusahan dalam memahami materi, dan untuk kasus anak taman kanak-kanak, mereka akan kesusahan dalam perkembangan menulis, membaca, dan berhitung. Karena pada saat guru memberikan tugas sekolah secara daring, yang mana tidak semua murid dapat menerima pembelajaran dan cara belajar secara daring. Tidak hanya itu saja, pengaruh teknologi dalam pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan anak kesusahan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian mereka juga susah dalam bersosialisasi dengan masyarakat.
yang mana pada saat bertemu dengan temannya, biasanya anak akan kesulitan dalam memulai percakapan dengan temannya karena kebiasaan di rumah ia menggunakan media sosial dan berinteraksi dengan teman-temannya secara online. Jadi perkembangan bahasa anak akan terganggu karena sering berinteraksi secara online dengan temannya dan terlalu banyak menonton film kartun maupun game di rumahnya. Anak yang sudah kecanduan gadget dapat ditandai dengan yang pertama adalah fokus anak menjadi berkurang, terus yang kedua menjadi lebih emosional, sulit mengambil keputusan, kemudian kematangan semu, yang mana dapat ditandai dengan terlihat besar fisik tetapi jiwanya belum matang. Jadi anak tersebut sudah terlihat besar namun pemikirannya masih seperti anak-anak. Kemudian sulit berkomunikasi dengan orang lain, tidak ada perubahan raut muka untuk mengekspresikan emosionalnya, kemudian daya juang rendah dan mudah terpengaruh, serta antisosial dan sulit berhubungan dengan orang lain. Nah, ada yang lain lagi yaitu melemahnya kemampuan merasakan sensasi di dunia nyata dan tidak memahami nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak saat pembelajaran daring, seperti membimbing anak dalam belajar di rumah, memberikan pengetahuan bagi anak, dan juga memberikan perhatian lebih terhadap tumbuh kembang anak. Sebagai orang tua, kita juga harus membatasi waktu anak dalam bermain HP, karena apabila anak tidak dibatasi, mereka akan lupa dengan kewajibannya sebagai seorang murid. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk mendidik anaknya di era digital yang seperti sekarang ini. Yang pertama, tambah pengetahuan orang tua terhadap digital. Akan terjadi kesulitan dalam penerapan aturan penggunaan digital pada anak apabila orang tua tidak memahami, mengetahui, dan mengerti aplikasi yang dikunjungi oleh anak. Maka dari itu, orang tua harus menambah pengetahuan tentang hal digital. Yang kedua, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan jelas. Apabila anak sudah mengenal perangkat digital, lebih baik mengarahkan dengan komunikasi yang efektif untuk memutuskan beberapa lama dan kapan anak dapat menggunakannya. Orang tua membuat kesepakatan waktu dengan anak dalam menggunakan perangkat digital tersebut. Yang ketiga, imbangi penggunaan media digital dengan interaksi dunia nyata. Orang tua mengimbangi paparan digital dengan mengenalkan pengalaman dunia nyata, misal mengajak anak untuk bermain permainan tradisional dan mengajak anak untuk bermain di luar rumah. Kemudian yang keempat, pinjamkan anak perangkat digital sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Dan yang kelima, pilihkan program atau aplikasi yang positif. Orang tua perlu mengidentifikasi program-program yang benar dan memberikan manfaat bagi anak. Dan yang ketujuh adalah orang tua perlu mendampingi dan meningkatkan interaksi. Jadi selama anak menggunakan media digital ini tadi, orang tua harus mendampingi dan berinteraksi penuh dengan anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti anak membuka situs-situs yang tidak sesuai dengan umurnya. Dan yang kedelapan adalah gunakan perangkat digital secara bijaksana. Orang tua perlu bijaksana terhadap waktu penggunaan perangkat digital selama interaksi dengan anak dan tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur. Dan yang kesembilan adalah aktivitas dunia maya harus dikontrol dan dipantau oleh orang tua supaya mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak. Dan yang kesembilan adalah orang tua harus memantau aktivitas dunia maya anak, yang mana telusuri aktivitas anak di dunia maya. Orang tua harus mengecek web yang pernah dikunjungi dan pastikan anak tidak mengunjungi situs-situs yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.